Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang senantiasa menolong dan memberkati kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbinglah kami, agar iman serta karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik. Dan biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut berkat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Yakobus pasal 4, ayat yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Tema renungan saat ini adalah sumber sengketa. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu ketika ada seekor beruang baru keluar dari sungai dan hendak menyantap seekor ikan gabus yang ditangkapnya. Namun beruang itu belum memakannya. Tiba-tiba muncul seekor beruang lain dan mencoba merebut ikan itu. Beruang yang pertama tidak mau mengalah. Ia melawan sehingga terjadilah perkelahian di antara dua beruang itu. Saat terlibat perkelahian yang seru, kedua beruang itu tidak menyadari kalau ikan gabus yang mereka tangkap sedang meronta-ronta berusaha masuk kembali ke dalam air. Ikan itu berhasil mencapai air dan akhirnya pergi meninggalkan mereka yang masih berkelahi. Setelah perseteruan mereka berhenti, mereka mencari ikan itu, namun sudah tidak ditemukan lagi. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kisah dua ekor beruang ini menggambarkan sifat manusia yang egois. Keegoisan adalah sifat duniawi manusia yang masih hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Masing-masing hanya mementingkan kepuasan diri sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Sehingga pada akhirnya berkat yang datang kepada mereka menghilang. Tuhan mengajarkan kita untuk saling berbagi dan saling memperhatikan satu sama lainnya. Suka memberi dan bukan hanya meminta. Aktif di dalam berbagi dan pasif di dalam menerima. Itulah kehidupan iman Kristen yang sesungguhnya. Beruang merupakan hewan yang tidak mengerti indahnya hidup berbagi. Tetapi kita manusia telah diajarkan oleh Tuhan untuk menunjukkan belas kasihan di dalam hidup bersama. Hubungan kita dengan Tuhan akan menuntun sikap kita menjadi semakin dewasa. Roh Kudus akan membimbing kita, sehingga segala kedagingan seperti itu akan dimatikan dan diganti dengan kasih Yesus yang penuh kemurahan. Untuk itu, jangan keraskan hati kita. Biarkan Roh Kudus mengubah hati kita. Jika kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka segala sifat kedagingan kita dapat ditaklukkan. Sebab tidak ada yang dapat menghilangkan keegoisan di dalam diri manusia selain daripada kasih Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Mari izinkan kasih Kristus memenuhi hati kita agar keegoisan yang ada dalam diri kita dapat tersingkirkan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mulai saat ini kami tidak mau menjadi orang yang egois. Kiranya Roh Kudus menuntun kami pada pertumbuhan rohani yang semakin hari, semakin dewasa di dalam Engkau. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan, melainkan bangkit berjuang. Kiranya Tuhan memberi kemampuan sehingga kesulitan yang dialaminya dapat teratasi. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan untuk menolongnya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang dilakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kami dan juga para pejabat pemerintahan. Berikanlah hikmat-Mu agar di dalam menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah hati yang mau melayani masyarakat. Jauhkanlah dari tindakan menyalahgunakan jabatan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan untuk rencana aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan juga semangat kepada kami di dalam berkarya. Berkatilah apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami ingin serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.